Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 hal penting yang saya sadari setelah beberapa kali kegagalan yang saya alami di industri trading. Maka dari itu tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Dan bisa terus berkembang khususnya di industri trading. Hal pertama yang saya sadari adalah, market tidak mengikuti indikator apapun, atau strategi manapun. Sebagai contoh, MA Cross tidak menjamin arah pergerakan harga. Dulu saat awal mengenal trading saya mengikuti arahan mentor ataupun membaca buku tentang technical analysis, di mana menentukan pergerakan harga menggunakan signal dari moving average yang saling berseberangan, atau biasa kita sebut dengan MA Cross. Kenyataannya moving average adalah indikator lagging atau terlambat memberikan signal, di mana seringkali harga sudah naik atau sudah turun jauh, MA baru memberikan signal. Dan yang sering terjadi MA menunjukkan uptrend harga malah turun, dan saat MA menunjukkan downtrend harga malah naik. Dan level overbought dan oversold bukan penentu market akan berbalik arah. Saat awal saya belajar trading saya dulu meyakini bahwa jika harga terlalu tinggi, atau terjadi overbought maka harga akan turun. Dan jika harga terlalu rendah, atau terjadi oversold maka harga akan naik. Nyatanya harga seringkali tidak memperdulikan area overbought dan oversold. Harga seringkali terus naik walaupun sudah terlalu tinggi dan terus turun walaupun sudah terlalu rendah. Tentu saja moving average dan indikator overbought atau oversold seperti RSI, stochastic, memiliki probabilitasnya masing-masing dan bukanlah jaminan harga akan bergerak ke arah tertentu. Lalu apa sih yang sebenarnya menggerakkan harga? Harga bergerak karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah buyer dan jumlah seller, atau kita biasa menyebutnya dengan imbalan, atau area ketidakseimbangan, dan area imbalan ini biasanya adalah area yang ditunggu oleh ban-ban besar untuk melakukan manipulasi pada harga sebelum harga mencapai level-level selanjutnya. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya buatkan video tersendiri, maka dari itu teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan saat ada video baru dari saya. Hal kedua yang saya sadari adalah penggunaan indikator yang terlalu banyak hanya akan membuat pusing. Di awal saya belajar trading, tentunya yang saya pelajari adalah cara menganalisa market, dan salah satu cara paling mudah menganalisa market adalah menggunakan indikator. Saya mulai melakukan eksperimen dengan menggabungkan satu indikator dengan indikator lainnya, seperti menggabungkan Bollinger Band, ADX, RSI, Parabolic SAR, Stochastic, MACD, dan setelah 1 minggu trading, ternyata hasilnya loss dan di minggu selanjutnya saya menambah lagi indikator lain sampai chart saya penuh dengan indikator. Dengan keyakinan semakin banyak indikator, maka analisa saya akan semakin akurat, nyatanya saya semakin pusing saat melihat chart. Sampai akhirnya saya sadar bahwa indikator sebanyak apapun tidak akan bisa memprediksi market, bahkan untuk 5 menit ke depan. Karena itu saya hanya menggunakan EMA periode 200. Lalu dari sekian banyak indikator kenapa saya memilih EMA 200? Karena institusi besar dan para hedge fund juga menggunakan EMA 200. Baik sebagai penentu arah tren, atau menjadi dynamic support dan resistance pada harga. Selanjutnya, hasil trading di akun demo tidak menentukan hasil saat trading di akun real menggunakan uang asli. Mungkin banyak dari kita bisa profit di akun demo, namun saat mulai trading di real akun kita mengalami loss, padahal chart dan strategi di demo dan real tidaklah berbeda. Lalu kenapa hasilnya berbeda? Penjelasannya sederhana, di akun demo kita bisa entry dan exit pada market dengan sangat disiplin, baik exit saat loss atau saat profit, karena saat di demo kita fokus kepada strategi, dan tidak fokus terhadap uangnya, karena kita sadar uang yang loss ataupun profit di demo tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita. Berbeda dengan akun real yang menggunakan uang asli. Di sini kita akan dihantui rasa takut akan kehilangan uang. Saat waktunya entry kita tidak melakukan entry karena takut. Dan saat kita mengalami loss, kita akan mulai meragukan sistem trading yang kita gunakan, akhirnya kita mengganti strategi, menggeser take profit dan stop loss, atau melakukan averaging hanya untuk membalas kerugian yang sudah kita alami. Kita lupa kalau di akun demo, loss dan profit itu memang biasa terjadi. Saran dari saya adalah, tetap uji strategi yang kalian gunakan menggunakan akun demo. Dan jika hasilnya cukup memuaskan silahkan pindah ke akun real. Silahkan deposit berapapun yang teman-teman mau, saran saya jangan deposit terlalu kecil.
Sebagai contoh, saat broker memberikan minimum deposit adalah $10, bukan berarti kalian deposit sejumlah $10. Karena jika kalian deposit $10 dan resiko per transaksinya adalah $2, maka artinya itu sudah resiko 20% dari modal. Dan 5 kali mengalami loss beruntun modal kalian sudah habis. Lebih baik kalian deposit berapapun yang kalian mampu, namun gunakan resiko per transaksi yang cukup kecil dulu di awal. Jadi bukan depositnya yang dikecilkan namun pengambilan resiko per transaksinya yang dikecilkan. Karena di forex kita bisa menentukan resiko bahkan sebelum entry. Saran saya, gunakan resiko mungkin 0,2% atau 0,5% dari uang yang kita depositkan di awal-awal. Tujuannya adalah agar kalian mulai belajar merasakan market lebih baik. Setelah cukup yakin dan mulai nyaman saat terjadi loss atau profit dengan strategi yang kalian gunakan, kalian bisa mulai menaikkan resiko per transaksinya sampai menemukan angka resiko yang dirasa cukup. Saran saya, jangan lebih dari 2% resiko per transaksinya. Selanjutnya yang keempat, gunakan strategi yang cocok dengan karakter masing-masing. Tidak semua strategi cocok untuk diri kita. Ini juga pernah saya alami, saat saya mengikuti kelas trading. Di situ mentornya membagikan strategi trading yang dia gunakan, dan yang terjadi adalah ada beberapa teman saya yang berhasil dan profit menggunakan strategi itu sementara saya mengalami kesulitan untuk menjalankannya. Setelah saya pelajari, ternyata bukan strategi ataupun saya yang salah, namun ternyata strategi yang beliau berikan ternyata tidak cocok dengan karakter saya. Untuk itu saran saya kepada kalian, sebelum menentukan sistem trading yang akan digunakan, terlebih dahulu teman-teman harus menentukan trading style yang cocok dan sesuai dengan karakter masing-masing. Kalian harus menentukan, apakah kalian cocok dengan gaya trading scalper, day trader, swing trader, atau investor trader. Lalu tentukan time frame yang dirasa cukup nyaman. Karena setiap orang memiliki style trading yang berbeda, maka pemilihan time frame juga perlu disesuaikan dengan style trading masing-masing. Selanjutnya, tentukan angka risiko per transaksi yang nyaman teman-teman gunakan. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda. Maka dari itu kalian harus tentukan jumlah risiko per transaksi yang akan diambil berdasarkan psikologi. Saran saya, jangan ambil risiko terlalu besar, agar kalian bisa tetap tenang walaupun saat terjadi loss. Lalu tentukan jenis entry dan exit yang cocok sesuai karakter. Apakah teman-teman nyaman untuk melakukan entry instan eksekusi, atau menggunakan pending order? Serta melakukan stop loss dan take profit atau menggunakan cut loss dan cut profit. Karena nantinya ini sangat berpengaruh terhadap psikologi dan karir teman semua. Selanjutnya yang kelima, menentukan risiko lebih penting dibanding menentukan profit. Trader profesional bukanlah trader yang mampu menghasilkan profit yang banyak, namun yang mampu bertahan dan profit konsisten dalam jangka panjang. Sebagai seorang pemula di awal saya mengenal trading, saya selalu membayangkan mendapatkan profit puluhan bahkan ratusan persen per bulan. Saya juga memiliki target harian yang tidak masuk akal. Namun saya lupa mempersiapkan berapa loss atau kerugian yang mungkin saya alami. Akhirnya saya trading tanpa stop loss atau menggunakan stop loss tapi tidak menentukan lot dengan benar. Dan berapapun profit yang saya dapatkan akan berakhir dengan loss. Saran saya di awal kita memulai trading adalah fokuslah pada resiko dan fokuslah agar bisa survive dulu di industri trading. Selalu gunakan stop loss dan tentukan resikonya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Selalu gunakan risk reward yang ideal di mana reward harus lebih besar dari resiko. Fokuslah pada tidak kehilangan uang dulu, karena kita tidak mau menjadi 95 trader yang kehilangan modal. Jadilah break-even atau survival trader dulu sebelum menjadi profitable trader. Dengan begitu kita bisa terus belajar dan berkembang tanpa harus kehilangan uang. Itulah hal penting yang bisa kita pelajari dari pengalaman saya, setelah mengalami kegagalan di beberapa tahun kemarin. Tentunya sampai sekarang saya tetap mengalami loss dan profit dan itu adalah hal yang normal. Namun karena saya membatasi loss dan memaksimalkan profit, saya tetap bisa bertahan dan lebih profitabel dari tahun-tahun sebelumnya. Serta konsisten menggunakan sistem trading yang saya gunakan karena saya tahu sebagai trader kita tidak bisa memprediksi market secara tepat dan akurat. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar dan konsisten menggunakan strategi kita sendiri, sehingga kita bisa entry dan exit secara konsisten dengan probabilitas untuk profit lebih tinggi daripada probabilitas untuk loss.
Karena saya sadar trading adalah game of probability. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman, klik like dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari saya. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar bersama, baik yang sudah trading ataupun yang baru akan memulai.